Oke, mohon izin, apakah untuk PowerPoint saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Terlihat. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Izin kita untuk memulai beberapa pengetahuan, dan ini lebih ke sharing ya, Bapak Ibu. Sharing mungkin nanti dari Bapak Ibu yang pernah melakukan ramuan, atau nanti ini akan menjadi bahan tambahan ketika nanti di lapangan itu kita menemukan daun untuk mengatasi beberapa penyakit dari diare. Nah, pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan baik itu terkait ramuan membantu mengurangi diare, Bapak Ibu. Nah, di mana diare itu sendiri, izin kita masuk dulu ke sini. Untuk diare, kapan kita dinyatakan sebagai diare itu seperti apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Monggo bisa di kolom chat. Apa itu diare? Monggo kita maksimalkan untuk kolom chatnya, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui terkait diare atau mungkin mencret atau mungkin yang lain? BAB lebih dari 5 kali dalam 24 jam. D, leres, U, Ulfi. Ya, BAB encer, G, benar. Oh ya, ada apoteker Ica nih, saudara saya ini, Bapak Ibu. Oke, baik. Di sini kita coba mencermati video berikut ini, Bapak Ibu. Banyak bakteri. Salah satu yang berbahaya adalah E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran ginjal manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan, sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di ginjal hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi. Mohon izin untuk suaranya kedengar ya, Bapak Ibu. Terdengar, Ibu. Nasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Pinter ya? Iya. Oke, jadi salah satu penyebab dari diare itu, Bapak Ibu, itu karena ada Escherichia coli. Jadi ada E. coli yang mengakibatkan diare itu menjadi, mohon izin sebentar nih. Ya, sudah. Oke, terima kasih Kak Dinda. Nah, jadi diare itu salah satu penyebabnya itu karena ada E. coli tadi Bapak Ibu. Di mana E. coli ini yang akan menjadi penyebab dari kita seringnya diare bahkan mencret itu lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, lantas di sini, oke. Nah, di mana diare itu menjadi kondisi di mana perubahan dari bentuk dan konsistensi dari tinjanya kita, Bapak Ibu. Jadi dari feses. Jadi ada perubahan bentuk dan konsistensinya pada feses atau tinja kita. Bisa diakibatkan dia melembek dan juga sampai mencair. Jadi hanya airnya saja yang keluar. Nah, saat buang air besar kurang lebih itu lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi lembek atau berbentuk cairan itu yang keluar di saat kita melakukan BAB.
Dan kemudian gejalanya seperti apa? Nah, gejala dari diare di sini BAB itu lebih dari 3 kali sehari. Kalau masih pagi, malam hanya 2 kali dengan konsistensi yang cukup padat dan tidak encer atau tidak melembek, itu masih kategori normal, Bapak Ibu. Nah, di mana di sini untuk diare itu dia merasa kembung, juga kembung dan juga kram perut, serta demam, mual dan muntah. Itu merupakan gejala dari diare. Tapi ini sangat sering terjadi ketika BAB itu dalam bentuk konsistensi cair atau melembek lebih dari 3 kali. Kalau terjadi yang namanya diare, apa yang akan diberikan oleh reaksi tubuh kita? Kalau kita diare seperti melembek atau cairannya makin banyak berkurang, otomatis kita akan terjadi yang namanya dehidrasi, Bapak Ibu. Nah, selain dehidrasi, di sini ada mekanisme terjadinya diare. Jadi awal mula terjadinya diare itu bisa karena berkurangnya penyerapan cairan oleh usus ke dalam tubuh kita. Nah, jadi usus kita yang kotak yang paling atas ya Bapak Ibu, yang kuning. Nah, di sini usus kita itu dia penyerapannya mulai berkurang. Kemudian yang kedua, itu terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus. Sekresi cairannya seperti apa? Nah, ini peningkatan sekresi. Jadi air cairan ke dalam usus itu semakin banyak, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, cepatnya pergerakan sisa makanan itu melalui usus. Cepatnya proses dari makanan, ada beberapa makanan yang tidak terabsorpsi dengan baik. Ada makanan yang tidak tercerna dengan baik. Contoh beberapa makanan baik itu jafung, beberapa makanan yang tidak dicerna dengan baik oleh usus, itu juga harus dihindari untuk penggunaannya. Bahkan untuk penggunaan junk food itu salah satu yang akan terjadi mengakibatkan diare ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian, oke, jenis diare di sini itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi ada diare akut, di mana kejadian diare akut ini itu dia tidak lebih dari 14 hari. Jadi kurang lebih dia maksimal hanya sampai 14 hari atau 2 minggu. Nah, sedangkan untuk diare akut berdarah, dia inilah yang diistilahkan dengan disentri. Jadi ketika kita BAB, itu ada darah yang keluar di tinja kita. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah diare kronis. Di mana untuk diare kronis ini itu masa durasi penyakitnya itu lebih panjang Bapak Ibu. Lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Secara berturut-turut itu diare terus setelah ditanggulangi itu tetap diare. Maka itu dikategorikan ke dalam diare yang kronis. Jadi ada 3 tipe diare, di mana diare akut kurang dari 15 atau 14 hari, dan diare akut berdarah atau disebut dengan disentri, dan juga diare kronis. Nah, lantas apa saja gejala-gejala ketika kita mengalami diare? Gejala lainnya yang lebih serius dan yang sering terjadi pada kita itu karena adanya makanan-makanan yang tidak terabsorpsi, yang tidak tercerna oleh usus kita, Bapak Ibu. Jadi makanan yang kalau seperti sayur atau makanan yang tinggi serat itu pasti akan sangat mudah untuk dicerna. Nah, kita mengkonsumsi beberapa makanan itu yang sulit untuk dicerna. Itu salah satu gejalanya. Kemudian, jadi tidak terabsorpsi dia di usus kita, tidak terserap dia di usus kita. Kemudian yang kedua, adanya darah pada tinja kita, Bapak Ibu.
Jadi, tadi itu ada tipe yang kedua, yaitu diare akut dengan disertai oleh darah atau disebut dengan disentri. Nah, jadi ketika kita diare, ketika kita BAB, itu di dalam feses atau cairan feses kita, itu ada darah, Bapak Ibu. Kemudian gejala yang lain itu adalah BB kita mulai berkurang. Nah, BB atau berat badan kita berkurang itu karena bisa salah satu diakibatkan oleh kita terjadinya dehidrasi. Kurangnya cairan di dalam tubuh kita. Nafsu makan sudah mulai berkurang. Sedangkan kita mengeluarkan terus-menerus diare secara di apa fesesnya itu lembek atau cairan itu dalam sehari bisa lebih dari 5 bahkan 6 kali itu dikeluarkan terus, sedangkan yang kita masukkan itu berkurang, nafsu makan kita itu mulai berkurang, jadi yang kita makan itu mulai rasa nggak enak. Nah, jadi oleh karena itu bisa mengakibatkan BB kita mulai berkurang, jadi berat badan kita itu menurun, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, di sini disertai dengan demam. Nah, kadang kita karena suhu tinggi, kadang bisa lebih dari 39 derajat Celcius, karena kita keseringan demam, bisa mengakibatkan yang namanya diare. Diare juga bisa mengakibatkan yang namanya demam. Jadi dia timbal balik, Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk penyebab dari diare itu sendiri, nah penyebabnya itu adalah beberapa faktor, Bapak Ibu. Bisa karena virus, bisa karena bakteri. Ini bakteri yang ada seperti kayak taring ya Bapak Ibu ya. Nah ini seperti bakteri. Dan di sini ada virus, dan juga parasit Bapak Ibu. Kalau parasit seperti ini, dari mana kita dapatnya? Kenapa sih bakteri, parasit, virus bisa mengakibatkan kita diare? Salah satunya itu adalah dari faktor makanan, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada, mohon izin. Izin saya lanjutkan, gitu, Bapak Ibu. Nah, penyebab diare di sini dari bakteri, virus, dan juga parasit. Dari mana kita peroleh bakteri, virus, parasit tersebut? Satu, bisa dari makanan. Nah, makanan yang seperti apa? Contoh, Bapak Ibu mengkonsumsi yang namanya roti tawar. Roti tawar itu sudah dibeli di supermarket, itu kemarin dibelinya itu sudah 5 hari yang lalu. Kemudian setiap hari itu kan penggunaannya terus. Dan di beberapa roti itu sudah ada tumbuh bulu-bulu, jadi jamur ya Bapak Ibu ya. Jadi karena sayang untuk dibuang rotinya, jadi itu hanya disobek bagian yang ada bulunya saja atau yang ada jamurnya saja. Dan sisanya nggak ada jamur kok, langsung dimakan saja. Nah, padahal di sana itu beberapa bakteri, bahkan di sana itu sudah sangat banyak, medianya sudah tumbuh, begitu. Dan ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang dari Sumatera. Nah, contohnya salah satu makanan khas dari Sumatera, Bapak Ibu, Sumatera Barat, itu adalah rendang. Rendang itu kata orang ya Bapak Ibu, tapi ini beneran. Semakin dipanasi, itu dia semakin enak katanya. Katanya begitu. Bukan berarti yang kita panasi itu rendang yang sudah ada bulunya atau rendang yang sudah ada bakterinya. Sudah timbul itu mikrobanya. Kenapa demikian? Karena media pertumbuhan bakteri itu ada air. Sedangkan di rendang atau juga di roti tawar tadi itu masih ada kandungan airnya. Jadi mereka akan sangat mudah tumbuh ketika penyimpanan kita tidak baik dan benar. Jadi jika hendak menggunakan beberapa makanan yang aman, tolong bisa dikemas sebaik mungkin. Makanya ada kata orang beberapa makanan kaleng itu apakah aman atau bagaimana?
rendang dibuat dalam bentuk kalengan itu apakah aman atau bagaimana? Pada dasarnya, beberapa makanan seperti rendang, Bapak Ibu, itu untuk ketahanannya bisa lebih dari 1 bulan. Ada kriterianya. Bukan berarti baru hanya sebatas menjadi kalio. Jadi ada yang namanya gulai, kalio, dan rendang, Bapak Ibu. Rendang itu dia sudah mengering. Bahkan ada rendang kering. Kalau rendang basah itu masih belum tahan dalam 1 minggu. Kurang dari 1 minggu dia sudah ditumbuhi dengan bakteri. Nah, sedangkan yang rendang kering itu dia bisa tahan lebih lama. Itulah waktu nenek-nenek saya dulu ketika umroh, ketika haji, itu bawa bekalnya itu rendang karena memang sudah dikeringkan berulang kali. Jadi begitu. Wah, siang-siang kita bahas rendang ya Bapak Ibu ya. Nanti mampir di warung Padang beli rendang Bapak Ibu. Oke, baik izin kita lanjutkan. Jadi untuk penyebab diare di sini tidak hanya yang parasit, virus dan juga bakteri, tetapi juga beberapa eh, penyebab lainnya Bapak Ibu. Satu, karena efek samping antibiotik. Nah, efek samping antibiotik itu juga bisa mengakibatkan yang namanya diare. Nah, kemudian yang kedua itu penyalahgunaan alkohol. Jadi semakin sering banyak menggunakan alkohol itu bisa mengakibatkan yang namanya diare. Habis itu keracunan. Nah, keracunan di sini itu salah satunya contohnya tadi Bapak Ibu. Keracunan bakteri atau dari makanan itu tadi. Nah, itu juga bisa itu keracunan. Karena sudah mengkonsumsi makanan dengan pertumbuhan bakteri yang sudah ada di makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, malabsorpsi atau di sini sulit menyerap nutrisi Bapak Ibu. Di mana ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sulit diserap oleh usus atau oleh usus kita, itu bisa mengakibatkan yang namanya permasalahan dari malabsorpsi. Lantas ketika ini terjadi malabsorpsi, apa yang akan terjadi? Reaksi tubuh kita akan mengakibatkan yang namanya diare. Begitu. Nah, kemudian penyalahgunaan obat pencahar. Penyalahgunaan obat pencahar di sini sering kali terjadi obat pencahar digunakan untuk mengurangi BB. Bukan seperti itu juga untuk konsepnya, konsep untuk menurunkan berat badan. Olahraga, jaga pola makan, bukan berarti tidak olahraga, makan dengan sepuasnya, dan ketika sudah merasa agak menggendut sedikit, itu langsung minum laksatif, itu sama. Jadi penyalahgunaan pencahar itu juga menjadi penyebab dari diare. Terakhir, di sini untuk penyebab diare sendiri itu ada alergi makanan, Bapak Ibu. Di mana untuk alergi makanan bisa contoh bayi itu alergi pada susu sapi. Salah satu bentuk alerginya bisa karena bintik-bintik atau dengan diare. Izin, sebentar saya mute dulu. Oke. Bapak Ibu izin yang tadi bersuara izin saya mute dulu ya. Nanti saya open open audio lagi gitu. Kemudian, nah di sini ada alergi makanan. Nah contohnya tadi dari susu sapi Bapak Ibu. Ada beberapa bayi kita atau bayi atau mungkin anak-anak yang alergi akan susu sapi. Alergi susu sapi itu bisa mengakibatkan bisa bintik-bintik atau juga bisa terjadi yang namanya diare. Karena apa? Karena berkaitan dengan malabsorpsi tadi. Jadi bisa mengakibatkan diare, bisa mengakibatkan cairan di usus kita itu terjadi yang namanya melembab. Jadi dia tidak diserap, alergi oleh makanan, begitu. Kemudian cara penularannya seperti apa? Cara penularan dari diare itu bisa karena bisa karena air dan lingkungan yang tidak bersih, Bapak Ibu.
Di mana di sini diare dapat ditularkan melalui makanan, minuman, serta kotoran yang mengandung bakteri, virus, maupun parasit. Karena tadi penyebab dari terjadinya diare itu adalah bakteri, virus, dan parasit. Nah, kalau kita cermati di dalam gambar ini Bapak Ibu, ada yang BAB sembarangan. Bahkan ada yang BAB di sungai serta di bawah itu lagi nyuci-nyuci. Baik itu nyuci alat makan dan juga nyuci pakaian dan bahkan ada yang sedang mandi. Nah, ini apakah benar seperti ini? Tidak. Nah, ini menjadi salah satu penyebab atau salah satu terjadinya penularan diare itu tadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena di cairan atau di air itu terjadi yang namanya ada komposisi itu ada parasitnya, ada bakterinya. Begitu. Izin untuk kita sebentar kita klik ini. Ini yang saya Tiny germs of cholera, too small to posisi bagian bawah ya Bapak Ibu. Nah so ini small yet so dangerous. Without realizing, women carried cholera home in the water. The flies carried cholera on their feet. Unwashed hands spread it too. Swallowed cholera germs in our water, on our food, and on our fingers. sebentar. Terlihat nih Bapak Ibu atau perlu saya perbesar sedikit untuk videonya? Boleh diperbesar sedikit, Ibu? Oke, baik. Sebentar. Izin saya. Kita taruh di tengah biar dia lebih besar. Hei. This is the story of how cholera changed my village. Tiny germs of cholera, too small to see, spread through the river. So small, yet so dangerous. Without realizing, women carried cholera home in the water. The flies carried cholera on their feet. Unwashed hands spread it too. Swallowed cholera germs in our water, on our food, and on our fingers. It happened so fast. By morning, my father was very sick. He had diarrhea that looked like rainwater and poured out of him. I was so scared. I went for help. I never rode so fast. One look at my father, and the nurse knew it was cholera. We had to work fast to save him. We made a special drink to help him. First, we made the water safe. We filtered it through cloth and boiled it for 1 minute. Then we mixed half a teaspoon of salt and 6 teaspoons of sugar in 1 liter of this safe water. It tasted like tears, not too salty. I worried my father would die before my eyes, but he soon felt a little stronger.
The nurse explained to me that not everyone who swallows cholera germs gets sick like my father, but they can still spread the disease. Now I needed to take safe water to my village and teach them how to protect themselves from cholera. I saw a girl carrying water. I told her she could make the water safe by adding chlorine drops and waiting half an hour. There was a man about to eat with unclean hands. I told him to always wash his hands with soap and safe water after going to the toilet. Only with clean hands could he eat safely. I saw villagers spreading cholera into a river. I told them we needed to dig latrines far from the river, at least 30 meters away. This was important to keep our village clean. I found the mother preparing unsafe food. I told her, first, we must wash our hands with safe water. Then, we had to wash and peel the food, cook it, and always eat it hot, and protect it from flies. I spread the word throughout my village and ran to find my father. I was so happy to see he was better. Our village became healthy. Now we filter and boil our water to make sure it's safe. We always use latrines and always wash our hands after. Being safe from flies, washed and peeled and cooked. And we always wash our hands before cooking and eating. We made our village safe from cholera. Spread the word. Oke. Jadi untuk penyebarannya itu kolera merupakan penyakit bakteri yang biasa mengakibatkan diare berat Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya diare sehingga mencapai yang namanya dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, sehingga tadi itu salah satu penyebarannya melalui apa? Melalui dari, mohon maaf, saya izin matikan. Oke, baik. Jadi itu melalui aliran air. Jadi tadi ada anak muda, itu dia membuat yang namanya larutan dari garam, habis itu ditambah gula, kemudian dia bawa, dan intinya di akhir adalah itu harus menjaga kebersihan mulai dari cuci tangan. Nah, dengan kejadian di video tadi, bahkan apa yang bisa kita lakukan? Tanggapan kita bagaimana? Bagaimana cara kita untuk menanggapinya atau menangani kasus-kasus seperti itu? Kalau nanti diare tersebut itu terjadi di keluarga kita atau bahkan terjadi ke diri kita sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu adalah ini Bapak Ibu. Untuk menjaga kebersihan, jagalah kebersihan untuk mencegah yang namanya diare. Kadang kita kalau mau makan ya Bapak Ibu mau makan, cuci tangan, langsung dikobokan aja, Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baca doa makan. Ya, itu yang kita tidak tahu, kalau mungkin ada debu, mungkin parasit atau bakteri atau virus itu tidak bisa dengan kasat mata Bapak Ibu. Jadi tolong untuk kita tetap menjaga kebersihan atau kita sampaikan, sebarluaskan untuk tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari yang namanya diare. Langkah kita untuk mencuci tangan itu adalah basahi dengan air bersih dulu. Nah, itu dibasahi, kemudian menggunakan sabun. Kadang hanya dibasahi aja begini, kalau tidak digunakan dengan sabun bagaimana? Bakteri itu dia ada dengan menggunakan sabun itu dia bisa terangkat Bapak Ibu. Jadi jika kita tidak menggunakan sabun, itu bakterinya masih nempel. Walaupun caranya, langkahnya masih menggunakan hal yang sama seperti ini. Karena tidak menggunakan sabun, maka untuk pencuci tangan itu belum bersih secara maksimal. Begitu, dan saya sangat yakin sekali Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan yang namanya alur atau adegan cuci tangan. Jadi ini ada 11 langkah. Karena kita lupa Bapak Ibu,
Setelah kita menghidupkan keran, mencuci tangan, sudah dengan alur yang benar, aturan yang benar, seperti ini, di akhir sudah benar semuanya, tangan kita sudah bersih, kemudian kita tutup kerannya. Terkontaminasi lagi. Kadang ada yang menyampaikan, kan bisa menggunakan siku. Nah iya, kalau kita menggunakan siku, tapi kalau kerannya itu keran yang bulat seperti ini, gimana kita menggunakan pakai siku? Jadi dilap dengan menggunakan dialas untuk kita menutup lagi kembali kerannya. Nah, kemudian selain kita menjaga yang namanya kebersihan, baik itu kebersihan tangan, kita juga bisa dengan menggunakan pengobatan. Pengobatan untuk diare itu bisa dilakukan dengan menggunakan obat apa saja. Apakah itu bisa diperoleh di apotik? Apakah harus ke dokter? Apakah langsung dengan menggunakan antibiotik? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ketika kita yang namanya terjadi diare lebih dari 4 kali dalam sehari, di saat malamnya kita baru terjadi, wah ini diare, langsung menggunakan antibiotik. Tidak, tidak begitu. Nah, kemudian coba kita cermati. Untuk pengobatan dari diare, yang paling penting dalam menindaklanjuti ketika kita terjadi diare atau menangani diare, pastikan terlebih dahulu si pasien atau diri kita untuk tetap terhidrasi. Apa itu terhidrasi? Cairan di dalam tubuh kita tercukupi. Berbeda dengan dehidrasi. Dehidrasi itu cairan di dalam tubuh kita berkurang, Bapak Ibu. Jadi hanya perbedaan D dan ter. Kalau terhidrasi itu menjaga cairan kita agar tetap mencukupi. Dan kemudian di sini kenapa kita harus menjaga yang namanya terhidrasi? Agar apa? Agar cairan di dalam tubuh kita itu mulai karena dalam keadaan kita diare, cairan di dalam tubuh kita itu terkuras, Bapak Ibu. Sehingga terjadi yang namanya dehidrasi. Nah, agar dia tidak terjadi dehidrasi, banyak mengkonsumsi air putih. Untuk apa? Untuk agar dia tetap menjaga yang namanya terhidrasi. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Jadi cairannya harus tercukupi. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan pengobatan? Satu, kita bisa menggunakan yang namanya probiotik Bapak Ibu. Di mana probiotik ini akan mengurangi dan menjaga atau akan mengurangi frekuensi dan durasi dari BAB-nya kita. Probiotik contohnya apa? Kalau pada anak-anak itu Lactobie. Nah, dan beberapa probiotik lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah oralit, Bapak Ibu. Nah, untuk oralit di sini oralit menjadi zat pengganti atau cairan pengganti elektrolit yang hilang saat kita terjadinya diare. Jadi digantilah oleh si oralit ini. Caranya bagaimana atau untuk mengkonsumsinya bagaimana? Dilarutkan dulu terlebih dahulu, dilarutkan, kemudian baru kita konsumsi. Kemudian juga dengan tambahan zinc Bapak Ibu. Di mana untuk zinc itu juga bisa mengurangi yang namanya frekuensi dan durasi dari diare. Yang keempat, dengan kita sudah menggunakan beberapa obat baik probiotik, oralit sudah kita gunakan, zinc, kemudian absorben. Absorben ini itu harus dengan resep dokter. Ini baru akan Bapak Ibu peroleh ketika Bapak Ibu sudah kontrol ke dokter. Kemudian baru ketika terjadi atau ketika keadaan, oh ini memerlukan antibiotik, baru nanti diberikan antibiotik. Dua terakhir ini itu harus dengan resep dokter. Jadi Bapak Ibu berkonsultasi dengan dokter. Nah, sebelum kita menggunakan beberapa obat-obatan farmakologi seperti ini, apakah ada obat-obatan yang herbal yang bisa kita gunakan untuk mencegah yang namanya diare akut?
Nah, kita bisa mencegah yang namanya diare akut, Bapak Ibu. Apa saja itu? Ada beberapa ramuan yang kita gunakan untuk menggunakan atau untuk mencegah yang namanya terjadinya diare. Oke, sebentar. Untuk ramuan-ramuan yang sudah ada Bapak Ibu ketahui, mohon untuk bisa di kolom chat ramuan apa saja atau tanaman apa saja yang sering digunakan atau yang berkhasiat untuk yang namanya mencegah atau mengurangi diare. Ada beberapa tanaman yang Bapak Ibu ketahui, daun jambu biji, J. Leres Ibu Naneng, Bu Herlina, benar ada daun jambu biji. Kenapa daun jambu biji? Karena di daun jambu biji itu ada yang namanya apa Bapak Ibu? Flavonoid, tanin, dan yang bisa mengakibatkan itu konsistensi dari fesesnya kita itu bisa diikat oleh cairan, oleh tanaman atau zat aktif yang ada di daun jambu biji tersebut. Oke, dicekok pakai daun jambu biji. Deh, leres. Daun jambu biji, ya. Selain daun jambu biji, ada Bapak Ibu? Selain daun jambu biji, sekiranya tanaman apa lagi yang bisa berkhasiat untuk yang namanya mengurangi durasi diare atau mencegah yang namanya terjadi diare? Selain jambu biji, nah ini karena Bapak Ibu teh pahit, ya bisa Bapak Ibu, ya bisa. Teh daun muda, kunyit, ya kunyit kental, deh kental. Ya ada kunyit, ada teh pahit, ya teh, ya benar, ada kunyit juga. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab. Nah, di sini coba kita bahas satu persatu untuk ramuannya. Di sini saya mempersiapkan ada 10 ramuan atau tanaman yang salah satunya karena Bapak Ibu sudah mengetahui yang namanya jambu biji, di sini untuk jambu biji itu tidak saya masukkan. Nah, yang pertama itu ada daun sendok Bapak Ibu. Nah, ini kan kita sering mendefinisikan bahwasanya daun sendok itu adalah hama atau benalu. Nah, ternyata daun sendok itu bisa berkhasiat sebagai yang namanya anti diare, Bapak Ibu. Cara pengolahannya seperti apa? Nah, di sini. Untuk bahannya, di sini ada daun sendok. Daun sendok segar ya Bapak Ibu, bukan yang kering, tapi yang segar. Nah, jadi yang seperti yang dicontoh di gambar ini Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini. Jadi masih segar, daun sendok segar itu diambil 30 gram. Oke, 30 gram itu kurang lebih beberapa lembar ya Bapak Ibu. Kemudian dicuci bersih dulu. Kemudian ditambahkan air 3 gelas. Kemudian kita rebus menggunakan air 3 gelas yang sudah kita persiapkan tadi. Dari 3 gelas air menjadi nanti 1 gelas air. Jadi benar-benar tinggal patinya dari si tumbuhan ini, dari daun sendok. Jadi ekstrak sari dari daun sendoknya. Nah setelah dingin baru airnya diminum 2 kali sehari itu masing-masing 1/2 gelas. Nah, tadi kan jadinya dari 3 gelas menjadi 1 gelas. Dari 1 gelas itu kita bagi 2, kita minum untuk 2 kali minum. Jadi kita minum setengah-setengahnya. Setengah pagi, habis itu baru setengah malam. Begitu. Yang kedua, nah tadi ada Bapak Ibu yang sudah menjawab di bahwasanya kunyit. Dan kalau di sini kulit kayu manis terlebih dahulu. Nah, untuk bubuk kulit kayu manis itu kita gunakan yang ini bubuknya nggih Bapak Ibu. Bukan berarti yang kayunya, kulitnya yang bulat-bulat seperti ini bukan, tapi kita gunakan yang bubuknya. Nah, bubuk kulit kayu manis itu kita timbang sebanyak 1,5 gram. Kemudian kita gunakan air dengan secukupnya. Baru kita seduh bubuk kulit kayu manis dengan air hangat, kemudian diminum sekaligus.
Nah, lakukan pengobatan seperti itu 2 kali dalam sehari. Jadi yang kita gunakan, yang kita seduh itu adalah bubuknya Bapak Ibu, bukan kulit kayu manis yang utuh. Karena kalau kulit kayu manis yang utuh kita gunakan, itu nanti bisa serat-seratnya itu tidak akan keluar. Karena kan kita seduh dengan air hangat. Tapi kalau bubuknya kita seduh dengan air hangat, itu nanti akan mengeluarkan sari-sarinya, begitu. Kemudian, di sini juga ada tanaman anting-anting. Nah, anting-anting kan juga sering menjadi apa namanya Bapak Ibu? Anting-anting ini juga sering menjadi benalu, sering dianggap benalu. Padahal anting-anting ini juga berkhasiat untuk mengatasi atau mengurangi yang namanya kejadian dari diare. Nah, di sini kita menggunakan anting-antingnya yang sudah kering. Jadi bukan yang segar ini Bapak Ibu, tetapi kita gunakan yang sudah kering. Kita kering anginkan begitu. Yang sudah kering ini kita ambil sebanyak 40 gram. Setelah kita peroleh 40 gram, itu tanaman anting-antingnya itu kita cuci terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya pengeringan, otomatis kita lakukan sertasi basah dulu ya Bapak Ibu. Sertasi basah, kemudian dicuci bersih, kemudian dijemur, dikering anginkan. Terjadilah dia pengeringan. Dapatlah daun anting-anting yang kering. Kemudian untuk membuat ramuannya atau olahannya, bagaimana caranya? Sebelum kita rebus, itu daun yang kering ini kita cuci terlebih dahulu. Kita cuci, kemudian ditambahkan 2 gelas air, direbus hingga menjadi 1 gelas air, Bapak Ibu. Setelah menjadi 1 gelas air, nanti diminum 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas. Yang 1 gelas tadi kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, kemudian yang keempat di sini ada kunyit. Nah, tadi di sini Bapak Ibu sudah menjawab, nih. Jadi ada kunyit, di mana kunyit itu rimpang empedu kunyit segar. Yang kita gunakannya itu adalah setengah ruas jari, Bapak Ibu. Jadi kalau, wah ini jarinya kepanjangan, oh ini menggunakan ruas jari kaki, ya kaki yang lebih pendek ya, Bapak Ibu. Jadi bukan jadi ruas jari tangan. Kita menggunakan beberapa ramuan atau beberapa takaran yang sudah valid. Jadi tolong menggunakan yang sudah tertera. Kemudian ada kapur sirih dan juga air. Kapur sirih yang digunakan di sini itu 1 sendok teh dan juga air 1 gelas. Lantas cara pemakaiannya atau pengolahannya bagaimana? Di sini untuk kita iris dulu tipis-tipis Bapak Ibu. Kita iris rimpang kunyitnya tipis-tipis, kemudian direbus dalam 1 gelas air hingga tersisa nanti 1/3 gelasnya Bapak Ibu. Jadi sudah mulai berkurang dia. Karena dengan sudah dari 1/3 tadi, kemudian baru ditambahkan 1 sendok air kapur sirih. Jadi 1 sendok teh kapur sirih ini kita larutkan terlebih dahulu dengan sedikit air. Nah, jadi 1 sendok air kapur sirih diaduk rata ke dalam aliran tersebut, ke dalam rebusan tersebut. Nah, tadi kan kita merebus yang namanya 1 gelas rimpang kunyit sehingga terjadi tinggal dia 1/3 gelasnya. Setelah dingin, baru nanti air disaring dulu. Jadi biar irisan kunyit tadi itu dia tersaring dulu Bapak Ibu. Karena yang akan kita konsumsi itu adalah sarinya saja. Nah, jadi kita saring dulu, baru lakukan pengobatan ini 3 kali sehari. Kemudian di sini juga ada yang namanya untai bunga ekor kucing. Jadi yang merah ini. Yang kita tahu ini adalah tanaman hias saja. Ya Bapak Ibu ya, ada yang sudah tahu sebelumnya kalau ini bisa untuk anti diare Bapak Ibu? Oke, belum. Ini adalah bunga untaian ekor kucing Bapak Ibu. Nah, apakah ada khasiatnya? Ternyata ada Bapak Ibu.
Nah, kita gunakan ini 10-30 gram bunganya. Kemudian kita tambahkan air 2 gelas. Kita rebus hingga nanti menjadi 1 gelas. Baru nanti diminum 1 kali sehari, 1 gelas yang sudah kita rebus dengan menggunakan 2 gelas air tadi. Nah, kemudian yang keenam itu ada rimpang kunci pepet segar. Apa itu rimpang kunci? Ini seperti ini Bapak Ibu, ini yang sudah ada di gambar. Jadi ada rimpang kunci. Rimpang kunci pepet segar ini kita gunakan sebanyak 10 gram. Kemudian kita tambahkan air 1 gelas dan kita rebus menjadi selama dengan durasi 15 menit. Setelah dingin, kita saring kembali, baru kita minum. Nah, ini untuk perlakuan pembuatan atau pengolahannya itu sama dengan kunyit Bapak Ibu. Jadi kita iris-iris tipis dulu. Kalau seandainya seperti ini langsung kita plukkan atau kita cemplungkan ke dalam air 1 gelas, itu nanti serat-seratnya tidak akan keluar secara maksimal. Jadi harus kita iris-iris terlebih dahulu, baru nanti kita apa namanya? Baru nanti kita panaskan selama 15 menit, baru disaring begitu. Kemudian yang ketujuh, di sini ada yang namanya bentar, bentar. Oke, oke. Izin saya mute dulu ya, Bu Ipa. Nah, di sini ada daun kitajam segar, Bapak Ibu. Daun kitajam segar ini mungkin daunnya kurang tajam ya, Bapak Ibu, untuk kontras gambarnya. Nah, ini daun kitajam segar. Daun kitajam segar ini sering disebut dengan daun, sebentar, daun, kalau tempat saya itu daun denggang sari. Nah, kalau bahasa Indonesianya, ini daun kitajam, daun kitajam, Bapak Ibu. Ini diambil 1 genggam, kemudian kita tambahkan 5 gelas air. Kita rebus dengan 5 gelas air, hingga nanti kita sisakan menjadi 3 gelas air. 3 gelas air itu kita minum 3 kali sehari, dan masing-masingnya kita minum adalah 1 gelas. Jadi dari 5 gelas tersisa 3 gelas air. Kemudian yang kedelapan itu daun prasman. Daun prasman ini kalau di tempat saya sering dijadikan benalu, jadi dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya. Mungkin di tempat Bapak Ibu masih ada kebermanfaatan atau sudah tahu bahwasanya daun prasman ini itu berkhasiat sebagai anti diare, atau mungkin untuk anti obat-obatan yang lain. Nah, untuk daun ini ketika Bapak Ibu kunjungi atau ketemu dengan daun ini, itu juga bisa untuk anti diare. Ini daunnya kita ambil secukupnya, kemudian kita rebus dengan 1 gelas air. Nah, atau juga bisa diseduh dengan 1 gelas air. Kemudian nanti sebelum kita seduh, itu kita remes dulu agar daunnya melayu atau ada direbus, baru nanti diremes, baru nanti diseduh dengan air panas. Kemudian untuk yang ke-9, di sini di sini ada daun kesumbakling, Bapak Ibu. Daun kesumbakling, nah ini kalau saya waktu kecil-kecil sering buahnya ini kan di dalamnya ada kayak kutet-kutet gitu ya Bapak Ibu, apa namanya, kayak buah delima. Jadi dia ada merah-merahnya begitu. Nah, kalau saya dulu waktu kecil malah yang buahnya itu untuk kutet-kutet ke kuku. Wah, luar biasa. Nah, tapi yang kita gunakan untuk sebagai anti diarenya, yang kita gunakan adalah daunnya Bapak Ibu. Jadi daunnya kita ambil 1/3 genggam, kemudian kita tambahkan 2 gelas air. Sebelumnya kita bersihkan dulu, kita rebus dengan 12 air hingga tersisa 1,5 gelas. Setelah dingin, itu nanti ditambahkan madu secukupnya atau seperlunya. Dibagi menjadi 2, minum 2 kali sehari. Nah, kemudian juga ada ramuan yang ke-10. Di sini ada daun comfrey, Bapak Ibu.
Daun comfrey di sini ini kayak seperti daun apa ini ya? Seperti daun hampir mirip seperti daun terong. Seperti daun terong Bapak Ibu, tapi dia bukan daun terong, hampir mirip. Nah, daun-daunnya itu kayak ada rigi-rigi atau ada rigi pada bagian atas sama bawahnya, berbulu, ada sedikit berbulu. Ini kita ambil 4 lembar, di mana yang 4 lembar ini juga kita butuhkan garam secukupnya. Ingat, tidak terlalu asin ya Bapak Ibu, jadi garam cukup diambil secukupnya saja, baru diambil air 4 gelas. Nah, untuk pemakaiannya atau pengolahannya itu seperti apa? Untuk pengolahannya di sini ada 3 cara, Bapak Ibu. Cara yang pertama itu bisa kita lemaskan daun comfrey ini dengan garam. Jadi si setelah daun ini kita bersihkan, habis itu kita lumuri dengan garam. Jadi biar dia melemas terlebih dahulu. Setelah kita lemaskan dengan garam, kemudian dicuci bersih, dicuci lagi. Setelah dicuci, kemudian baru kita lalap. Jadi sambil makan baru, jadi kita makan itu kayak daun selada, Bapak Ibu. Jadi dilalap saja. Nah, cara yang kedua, di sini cornflake itu di jus. Nah, di jus lalu sarinya diminum untuk 2 kali sehari. Yang 4 lembar itu di jus, kemudian diminum 2 kali sehari. Jadi dalam 1 hari itu bisa menggunakan 8 lembar daun cornflake. Cara yang ketiga, di sini direbus Bapak Ibu. Daun cornflake ini dicuci terlebih dahulu, diambil 4 lembar, dicuci, kemudian dimasukkan, direbus dengan menggunakan 4 gelas air, hingga nanti tersisa 3 gelas air. Yang 3 gelas air ini kita bagi menjadi 3. Setelah dibagi menjadi 3, nanti baru akan dikonsumsi 3 kali sehari 1 gelas rebusan daun cornflake. Begitu. Bentar ya suaranya sebentar, saya coba. Oke, sudah saya unmute. Mohon maaf nih Bu Nuraini, saya mute terlebih dahulu. Oke, kemudian dengan 10 ramuan ini Bapak Ibu, itu saya punya literaturnya atau referensinya. Dari mana Mbak Maxi ngambil, kok tahu itu bisanya seperti itu atau itu daun-daunnya digunakan dengan jumlah sekian. Itu ada yang namanya buku 208, oh nggak kelihatan. Saya angkat dulu kameranya. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi ada buku, ini saya peroleh bukunya ketika Bapak Ibu main ke AM Trans di Jakarta nanti. Barangkali ada Bapak Ibu yang akan uji kompetensi yang herbalis. Itu di AM Trans sudah terfasilitasi semuanya. Aduh, saya sampai kepleset bacanya. Jadi sudah terfasilitasi Bapak Ibu. Baik itu buku-bukunya, kemudian ada tanaman-tanamannya, bahan alat sekaligus. Ketika Bapak Ibu main ke kantor Entrance, itu Bapak Ibu berasa refreshing. Nah, di mana untuk refreshingnya bisa melihat yang namanya beberapa tanaman atau simplesia kering. Salah satunya, contohnya izin saya contohkan, nggih, Bapak Ibu, sebentar. Nah, ketika kita telah melakukan pelatihan di Entrance, itu kita boleh membawa pulang untuk tanamannya, Bapak Ibu. Nah, yang saya contohkan di sini adalah ini saya punya beberapa tanaman, itu yang saya bawa dari Entrance ketika kemarin pernah mengikuti kegiatan dari Entrance. Jadi di sana itu semuanya ada beberapa bahan yang dimana nanti Bapak Ibu akan Bapak Ibu, Kak Dinda, Iya, Ibu. mohon izin saya diam sejenak nggih di tempat saya lagi azan. Sebentar saja, Ya, Kak. baik. Oke, mohon izin nggih Bapak Baik, Ibu, Ibu. mohon maaf mengganggu.
Terima kasih sudah menunggu Bapak Ibu. Oke, Alhamdulillah sudah selesai. Dan saya ingin memperlihatkan ini tadi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa simplicia seperti ini yang nanti akan Bapak Ibu temui di kantor Aintrans. Nah, sesekali kita refreshing ke Aintrans juga sepertinya seru ya Bapak Ibu, kita mengolah atau kita membuat ramuan bareng-bareng, kemudian kita konsumsi. Nah, di sini juga ada yang namanya segolangit darah dan ini ada baru Cina, Bapak Ibu. Apakah baru Cina ini juga berkhasiat untuk sebagai anti diare? Jelas. Iya, Bapak Ibu. Baru Cina itu juga berkhasiat sebagai anti diare. Cara pengolahannya berdasarkan buku yang ini, Bapak Ibu. Nah, ini bukunya, aduh nggak kelihatan ya. Oke, aja nanti. Nah, ini. Nih, nih Bapak Ibu kelihatan nggih. Nah, berdasarkan buku ini, itu ternyata dari daun baru Cina yang kering, itu bisa kita ambil sebanyak 10 sampai 30 gram. Jadi kita ambil dulu 10 sampai 30 gram, kemudian kita tambahkan jahe 1 ruas jari. 1 ruas jari jahe ini diiris tipis. Diiris tipis dulu, kemudian baru kita tambahkan 6 gelas air. Nah, daun ini kemudian ditambah jahe yang sudah diiris tadi, itu kita rebus dengan menggunakan 6 gelas air, nanti tersisa hingga menjadi 3 gelas air. Nah, yang 3 gelas air ini kita bagi menjadi 3, Bapak Ibu. 3 kali minum, di mana masing-masing kita minum rebusan itu sebanyak 1 gelas air. Jadi begitu. Jadi ketika Bapak Ibu main ke Aintrans itu sudah berdasarkan pustakanya ramuan itu sudah ada di sana. Ya akan baik sekali atau akan menjadi penambahan wawasannya kita semua untuk bisa kita pelajari lebih detail lagi. Nah, buku ini sama ini Bapak Ibu. Aduh, nggak kelihatan ya. Jadi ada beberapa buku juga yang ada di Aintrans. Bapak Ibu juga bisa pesan sama Pak Walid nantinya. Nah, karena ini kemarin kita di apa kita di konseling dari Pak Walid. Nah, di sana sudah ada semua buku-buku ramuan dan juga ramuan terbaru seperti apa. Nah, itu akan ada semua di sana. Oke. Kemudian izin kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, sudah sampai ke sini udah sedikit lagi ya. Oke, untuk quote apa namanya statement penutup dari saya Bapak Ibu, di mana di sini masyarakat sehat itu pasti tahu tanaman obat atau pasti tahu ramuan obat. Nah, masyarakat sehat itu pasti tahu tanaman obat atau tahu ramuan obat. Ayo bersama kita cegah diare, menjadikan Indonesia sehat dan jaya. Oke, kemudian terakhir, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu di bulan Ramadan yang trik-trik yang seperti ini, meluangkan waktu untuk kita belajar bersama terkait ramuan untuk mengurangi diare. Sekian penutup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Meksi. Tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu ya. Dan lanjut ke sesi selanjutnya, kita masuk ke sesi Q&A atau sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom chat ataupun boleh secara langsung ditanyakan kepada Bu Meksi. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kita diskusi bareng, kita sharing bareng. Barangkali Bapak Ibu pernah memiliki ramuan yang pernah Bapak Ibu buat yang bisa berkhasiat untuk anti diare. Yuk kita diskusi di sini agar Bapak Ibu yang lain itu nanti tahu dengan ramuan yang sedang Bapak Ibu buat atau sedang Bapak Ibu kembangkan. Contoh yang sudah memiliki rumah sehat, itu ada ramuannya, ternyata ada ramuan untuk anti diare. Nah, apa saja itu ramuannya? Bisa kita share bersama agar Bapak Ibu yang lain juga bisa mengetahui. Dan nanti barangkali ada tanaman di sekitar rumah Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan. Begitu. Monggo Bapak Ibu kita buka untuk sesi diskusi. Kami persilahkan untuk bisa sharing
terutama terkait ramuan-ramuan dari Bapak Ibu. Nah, terutama di sini juga ada Bu Apoteker Risa, nggih, Bapak Ibu. Beliau juga bekerja di herbal. Nah, mungkin Bapak Ibu Risa, Ibu Apoteker Risa ada ramuan yang Bapak ya, yang Ibu Apoteker Risa ketahui, bisa kita sharing bersama di forum Zoom ini. Halo, Ibu Apoteker Risa. Monggo bisa kita sharing bersama, Bu Apoteker Risa? Boleh? Atau Bu Triana juga izin bertanya. Monggo. Izin Ibu Apoteker Risa, kita lanjut dulu sama Bu Madeline, nggih, Bu. Oke. Izin bertanya, dalam penggunaan norit untuk diare, nah, dan apakah ramuan-ramuan tradisional sesuai yang dipaparkan dapat dicampur dengan obat atau tidak? Kemudian, dan penggunaan ramuan, apakah hanya satu ramuan dalam pengobatan atau dua ramuan sekali pengobatan? Oke, baik. Terima kasih, Bu Madeline, untuk pertanyaannya. Baik, untuk penggunaan norit, itu kita sesuai standarisasi, Bapak Ibu. Jadi, ada dalam satu bungkus itu sudah untuk satu kali guna. Nah, kemudian, Ibu, untuk apakah ramuan tradisional sesuai yang dipaparkan tadi campur dengan atau obat? Tidak, Ibu. Ini murni untuk ramuan saja. Jadi, tidak boleh dicampur. Tolong untuk tidak dicampur. Jadi ketika kita menggunakan obat-obatan yang farmakologi atau obat-obatan zat kimia, kemudian ketika kita menggunakan obat-obatan yang herbal, itu kita kasih jarak. Tidak hanya obat-obatan diare, tetapi juga beberapa obat yang lain yang ketika dicampur dengan dihindari untuk dicampur dengan obat ramuan, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan ramuan, mungkin dikasih jarak dengan menggunakan obat anti diare atau obat yang lain. Jadi tidak boleh dicampur, nggih, Bapak Ibu. Kemudian, penggunaan ramuan apakah satu dalam ramuan pengobatan atau dua sekaligus sekali pengobatan? Satu, Bapak Ibu. Jadi ada satu ramuan. Jadi kita gabungkan menjadi dua. Katakanlah kita ngambil daun boru satu, kemudian juga ada daun anting-anting, kemudian ada daun ini. Kita masukkan. Nah, itu enggak. Jadi kita satu-satu untuk penggunaan dari obat dari ramuan tersebut. Begitu, Ibu Madeline. Sekiranya apakah sudah menjawab? Tadi Ibu open cam, nggih? Monggo, sabar dulu nggih, Bu Harvita dan juga Bu Irna. Baik, Ibu. Terima Oke, kasih atas terima kasih penjelasannya. Bu Madeline. Nggih, baik. Terima kasih Bu Madeline. Nah, kemudian di sini izin menjawab dari Ibu Harvita. Bagaimana takaran atau dosis penggunaan obat herbal pada bayi? Nah, di buku ini tuh sudah ada yang penggunaan obat yang bayi dan juga ada yang dewasa, Bapak Ibu. Kalau yang untuk bayi itu kita gunakan bayi dalam artian kata di bawah 2 tahun ya Bapak Ibu yang masih menggunakan ASI. Kalau menggunakan ASI itu lebih banyak kita lebih ke ASI-nya, jangan ramuan dulu. Kalau untuk anak-anak itu ada, tapi kalau untuk bayi ini harus lebih dihati-hatikan. Kalau diare pada bayi akan lebih baik itu lebih banyak ke ASI, terutama terutama bayi yang usianya kurang dari 2 tahun. Jadi kita menggunakan ASI Bapak Ibu. Jadi dari ibunya. Contoh ibunya yang mengkonsumsi daun jambu biji atau ibunya yang mengkonsumsi teh anget atau yang lainnya. Teh hangat tawar nggih Bapak Ibu bukan yang manis. Nah, kemudian kalau untuk pada bayi dihindari ya Bapak Ibu untuk menggunakan herbal. Bayi itu masih untuk diare itu bisa diatasi dengan ASI, air susu ibu.
Dan kalaupun diare berlanjut, itu bisa langsung ke dokter. Untuk ramuan, apakah berlaku untuk bayi? Bukan, untuk berlaku untuk anak-anak. Contoh, anak usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu baru kita gunakan. Nah, takarannya bagaimana? Itu ada lagi takarannya Bapak Ibu. Takarannya semuanya sudah ada di buku panduannya. Jadi alangkah lebih baik nanti Bapak Ibu juga memiliki pegangan. Jadi bukan berdasarkan takaran feeling. Oh, kalau dewasa segini, anak-anak segini. Bukan Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan takaran. Jadi buku ini, buku itu merupakan salah satu pegangan untuk Bapak Ibu untuk melakukan ramuan. Nah, di buku tersebut apakah hanya diare saja yang ada? Tidak. Semua beragam penyakit itu ada tertera di sana, Bapak Ibu. Penggunaan dewasa, penggunaan anak-anak, tidak ada yang penggunaan bayi. Begitu. Izin konfirmasi untuk Bu Harvita, apakah cukup, Ibu, untuk jawaban yang sudah saya sampaikan? Cukup banget, jelas. Oke, baik. Terima kasih, Bu Harvita. Izin kita lanjutkan. Kalau ramuan herbal bisa digunakan dari usia berapa? Oh, ini sudah terjawab tadi, G, Ibu, dari pertanyaan Bu Harvita, bahwasanya untuk bayi tidak. Kita hindari untuk bayi, kemudian untuk yang untuk anak-anak itu ada takarannya. Kemudian di sini Bu Muzamil, punten, ini Bu, Ibu atau Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jamu herbal untuk kasus diare yang menggunakan daun jambu biji, apakah ada kontraindikasi untuk obat yang mempunyai riwayat gula? Nah, penggunaan untuk obat riwayat gula ini harus kita sesuaikan, Bapak Ibu. Untuk obat anti diare itu tidak hanya daun jambu biji. Nah, ketika ada daun jambu biji itu bisa berkontraindikasi dengan penyakit diare, benar, itu ada kontraindikasi. Lantas caranya gimana? Apakah takaran yang dirubah atau simplesianya kita rubah? Jawabannya simplesianya kita rubah. Masih banyak itu tanaman atau tumbuhan simplesia lain yang juga berkhasiat untuk anti diare yang dengan nyaman digunakan untuk pasien-pasien diabetes. Jadi kita bisa menggunakan ramuan yang lain. Karena kalau kita takarannya dikurangkan, bagaimana? Nanti takarannya kita kurangkan, nanti tidak berhasil lagi untuk diare. Kalau takarannya kita sesuaikan, nanti dia malah kontraindikasi dengan gula yang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi bisa kita gunakan dengan baru Cina atau beberapa ramuan, 10 ramuan di antara yang tadi, Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak atau Ibu Muzamil. Dan ada Pak Fajar Suwandi. Sebentar, izin saya konfirmasi dulu untuk Bapak Muzamil. Apakah cukup Bapak dengan konfirmasi yang sudah saya jelaskan? Pak Muzamil, Muzamil. Bapak atau Ibu Muzamil? Oke, baik. Terima kasih Bapak atau Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan Pak Fajar Suwandi. Pak Fajar Suwandi izin bertanya, yang namanya herbal itu tetap ada yang namanya efek samping, meski mungkin tidak seperti obat konvensional. Benar. Nah, bagaimana baiknya sikap kita apabila menggunakan obat herbal dalam jangka waktu yang lama? Oke, baik Bapak Fajar. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih Bapak Ibu. Ketika obat yang namanya yang kita gunakan itu, ketika kita sedang dalam keadaan diare, habis itu kita gunakan yang baru Cina tadi, baru Cina. Kemudian diare kita sudah mulai berkurang. Apakah obatnya atau ramuannya kita gunakan kembali? Tentu tidak. Obatnya sudah bisa kita hentikan. Apakah kita menggunakan terus-menerus hingga mencegah yang namanya terjadi diare? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan ramuan itu hingga keadaan kita atau diarenya kita itu sudah mulai berkurang. Tapi ada yang perlu kita perhatikan. Ketika diare sudah berlanjut lebih dari 14 hari, tolong untuk bisa langsung ke pelayanan kesehatan.
Jadi tidak langsung dengan diare dengan formula ini satu hari pertama formula A, hari kedua formula B, hari ketiga formula C, kemudian digilirkan lagi selama 2 minggu. Tidak. Jadi di dalam penggunaannya kita konsisten dalam menggunakan beberapa ramuan. Udah selesai, tinggal absen. Kutunggu absen. Tinggal. Onje, baik Bu Mulyana. Sebentar lagi absennya akan di-share oleh kakak-kakak. Oh ya, sudah di-share di kolom chat Bu Mulyana. Terima kasih. Baik, jadi begitu Bapak Fajar. Jadi untuk mengatasinya, karena pengobatan diare ini kita untuk mengobati itu tidak terus-menerus, begitu. Tidak berkepanjangan. Ketika diare kita sudah mulai berkurang, sudah itu bisa kita cukupkan untuk mengkonsumsi dari ramuan tersebut. Oke, baik. Untuk obat herbal apakah digunakan secara berkesinambungan? Mungkin tidak menyebabkan kebal terhadap obat herbal. Oh, tidak, Ibu. Nah, ini tidak berkelanjutan. Nah, sama ini pertanyaan dengan Pak Fajar tadi. Apakah ini langsung terus-menerus kita gunakan sehingga nanti terjadinya efek samping? Tidak. Untuk penggunaan obat herbal, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya untuk penggunaan herbal ini dengan kondisi kita, kalau kondisi kita sudah membaik, herbal ini bisa kita hentikan. Begitu. Jadi dia tidak sama dengan antibiotik, Bapak Ibu. Di mana untuk antibiotik itu harus diminum sampai habis. Nah, sedangkan ramuan herbal itu kita konsumsi selagi to drink dia. Ready to drink. Jadi ketika kita buat, kita konsumsi. Kita buat, kita konsumsi. Boleh tidak obat yang sudah kita rebus itu kita biarkan selama 10 hari atau beberapa hari dengan tanpa pemantauan, habis itu kita gunakan kembali, boleh tidak? Tidak. Besar kemungkinan itu sudah terjadi fermentasi. Kalau sudah terfermentasi, otomatis bakterinya sudah banyak. Sudah banyak bakteri, yang konsumsi yang akan kita hendaki itu adalah mengurangi diare. Karena di minuman sudah ada yang namanya fermentasi atau bakteri, kita konsumsi itu makin memperparah keadaan kita. Begitu Bapak Ibu untuk jawaban dari saya. Oke, Apoteker Risa barangkali mau sharing. Silakan Ibu Apoteker Risa. Oke, Ya, halo, selamat siang semuanya. selamat siang Ibu. Selamat sore, mohon maaf. Ya. Oh iya, sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat Bapak Ibu sekalian. Ya, ini malah jadi dipanggil sama Mbak Meksi dengan Mbak Dinda. Ya, mungkin sharing sedikit aja terkait dengan diare ya. Jadi terkait dengan diare itu kuncinya adalah bagaimana kita menjaga mikrobiom atau bakteri baik yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Bagaimana caranya tadi sudah disampaikan oleh Bu Meksi gitu ya di awal bahwa dengan menjaga kesehatan pencernaan dengan cara kita konsumsi probiotik gitu ya sebagai nutrisi atau makanan bagi bakteri-bakteri baik yang ada di sistem pencernaan atau mikrobiom, maka kita bisa nih menghindari diare. Begitu juga pada saat kita mengalami diare ataupun misalkan kita susah untuk buang air besar, berarti yang terjadi adalah adanya ketidakseimbangan di sistem pencernaan, ketidakseimbangan mikrobiom atau bakteri baik. Nah, sebenarnya bahan herbal atau bahan makanan apa sih yang bisa nih memberikan nutrisi baik gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa konsumsi selain probiotik, kita juga bisa konsumsi makanan-makanan fermentasi, seperti misalkan acar ya, kemudian yogurt, kemudian tempe dan tahu Bapak Ibu ya. Jadi tempe dan tahu itu juga baik untuk kesehatan pencernaan. Jadi itu bisa dikonsumsi untuk menyeimbangkan mikrobiom atau bakteri baik yang ada di sistem pencernaan. Nah, selain itu karena diare itu tadi kan disampaikan Bu Meksi bahwa di situ terjadi infeksi akibat bakteri ataupun virus gitu ya, virus. Maka selain kita menyeimbangkan mikrobiota gitu ya atau bakteri baik yang ada di sistem pencernaan berarti kan kita juga nih mengatasi infeksinya. Nah, sesederhana kita konsumsi
kunyit ya Bapak Ibu. Jadi selain tadi kita menyeimbangkan biota laut, mikrobiom yang ada di sistem pencernaan atau bakteri baiknya, kita juga bisa konsumsi kunyit ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu bisa menggunakan herbal apapun gitu ya. Nanti mungkin bisa dikombinasikan dengan kunyit sebagai penyeimbang, sebagai antibakteri atau anti infeksi seperti itu. Mungkin itu Bu Meksi dan Mbak Dinda ya. Jadi eh, Oke. ya tadi juga ada pertanyaan kan ya untuk anak-anak. Nah sebenarnya untuk anak-anak tadi, untuk anak-anak yang usianya lebih dari 2 tahun seperti itu ya, itu sebenarnya bisa nih kita campurkan ASI dengan kunyit bubuk ya, kunyit bubuk atau kunyit segar karena waktu pas kemarin zaman-zaman semua sirup itu ditarik gitu ya dari pasaran gitu ya. Salah satu cara yang digunakan dan direkomendasikan oleh Kemenkes seperti itu terkait dengan bagaimana membantu menurunkan suhu tubuh anak yang pada saat terjadi demam gitu ya dengan cara mencampurkan kunyit, bubuk kunyit ataupun kunyit segar gitu ya dengan ASI gitu ya. Jadi misalkan dia minumnya pakai dot, nah itu bisa Ya. seperti itu. Dan yang paling penting lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi Nah, berbanyak konsumsi probiotik seperti tadi, sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak serat dan juga makanan fermentasi serta tahu tempe. Gitu mungkin sharing dari oke. saya Mbak Meksi. Baik, terima kasih Bu Apoteker Risa. Ya, beliau merupakan apoteker herbal di Widya Herbal, Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu pernah ke Jogja, bisa mampir ke PT beliau ya. Ya, begitu ya Bu Risa. Ya, Dan terima juga kasih kalau ke Mbak Jakarta Dinda. tentunya mampir ke M Trans ya, begitu. Oke, demikian Kak Dinda. Barangkali ada pertanyaan lagi, boleh Bapak Ibu. 4 menit lagi masih ada waktu gitu. Oke, jika belum ada, saya kembalikan lagi sama Kak Dinda. Terima kasih banyak Kak Dinda atas kesempatannya dan juga bisa sharing bersama di forum ini. Oke, kembali Kak Dinda. Ya, baik.